Selamat sore Ibu Sisil. Apa kabar hari ini? Sore juga Ibu, puji Tuhan kabar baik. Baik, terima kasih ya Ibu sudah bisa meluangkan waktu di sore ini untuk kita berbincang-bincang. Sama-sama Bu. Nah, jadi apa nih yang Ibu ingin ceritakan hari ini? Begini Ibu, hari ini saya ingin berbincang tentang pekerjaan saya. Saya memiliki masalah dalam mengatur waktu di sekolah. Banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan dan membuat saya merasa capek, lelah, letih. Dan membuat pekerjaan itu banyak yang saya laksanakan tidak dengan optimal. Oh gitu. Jadi kegiatan-kegiatan Bu Sisil di sekolah itu seperti apa? Sehingga atau sampai Ibu Sisil tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Gini Ibu, di sekolah saya tuh banyak kegiatan seperti harus melatih anak-anak untuk menari tarian adat dalam rangka menerima camat yang akan kunjung di desa kami. Terus yang kedua, saya juga ada tugas tambahan sebagai PLT Kepala Sekolah, di mana saya harus menghadiri rapat untuk K3S atau rapat lainnya, dan setelah pulang dari rapat, saya harus um, membuat rapat Dewan Guru di sekolah, memberitahu dan menindaklanjuti dari hasil rapat kami. Dan saya juga harus mengajar di kelas karena tugas pokok saya itu adalah sebagai wali kelas. Begitu, Ibu. Jadi menurut Ibu nih, mengatur waktu yang baik itu seperti apa? Atau yang idealnya menurut Ibu itu seperti apa? Kalau yang menurut saya itu, saya ingin mengatur waktu dengan baik sehingga semua pekerjaan atau kegiatan di sekolah itu bisa berjalan dengan optimal dan semua itu berjalan dengan lancar. Oh begitu. Jadi Ibu inginnya semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Kira-kira Iya, seperti itu ya Bu ya? iya, iya. Seandainya nih Ibu ada di situasi ini sekarang, kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya bisa mengatur waktu itu dengan baik? Hmm, Mungkin yang pertama itu saya membuat skala prioritas kegiatan yang harus saya laksanakan terlebih dahulu dan segera diselesaikan saat itu juga. Kedua, mungkin saya bisa menjalin kerjasama dengan rekan-rekan guru sehingga kegiatan-kegiatan seperti latihan menari bisa mereka ambil alih dan saya hanya mengkoordinir atau memfasilitasi saja. Dan berikutnya mungkin ketika saya pergi menghadiri rapat, rekan-rekan guru yang lain bisa mengajar di kelas saya sehingga anak-anak saya tidak ketinggalan materi. Gitu, Ibu. Baik, jadi ada dua ya Bu. Ya, Pertama tadi ya bilang menyusun skala prioritas. Dan yang kedua, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan rekan sejawat di sekolah. ya, ya. Mungkin masih ada ide yang lain? Mungkin dari saya itu saja Ibu, dua yang saya pikirkan. Baik, Bu Sisil. Luar biasa ya semangatnya. Nah, dari dua pilihan tadi, ya, solusi tadi itu, kira-kira menurut Ibu Sisil, yang paling mungkin Ibu Sisil lakukan itu yang mana? Kalau menurut saya yang paling mungkin itu adalah menyusun skala prioritas, Ibu. Skala prioritas kegiatan, Ibu. Baik, Bu Sisil.
menyusun skala prioritas seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan atau buat? Itu saya mungkin membuat catatan atau agenda di dalam buku agenda mengenai kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan di kelas maupun di luar kelas. Mungkin mengikuti rapat, ada latihan atau kegiatan yang lain. Jadi itu ibu saya harus membuat catatan dari saya. Baik, Bu Sisil. Nah, selain membuat catatan dari agenda tadi, menyusun skala prioritas itu, kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu Sisil untuk mengingatkan hal tersebut? Mungkin yang membantu untuk mengingatkan itu rekan-rekan guru saya dan pegawai tata usaha mungkin di sekolah saya. Mereka bisa bantu untuk mengingatkan. Baik, Ibu. Pada titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Sampai titik ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk bisa mengatur waktu dengan baik dan saya bisa melaksanakan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan saya itu berjalan dengan optimal dengan menyusun skala prioritas, dengan mencatat semua agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan di agenda saya. Dan saya meminta bantuan rekan guru atau pegawai tata usaha di sekolah untuk mengingatkan saya. Baik. Jadi kapan nih mau menyusun rencananya, skala prioritas itu? Karena ini hari Kamis, karena hari ini hari Senin. Hari ini hari Senin, jadi kami ada kegiatan di luar sekolah itu hari Sabtu nanti. Jadi mungkin hari Jumat atau hari Kamis saya sudah membuat agenda, catatan-catatan kecil tersebut dalam buku agenda saya. Wah, luar biasa Bu Sisil. Tetap semangat ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau untuk sekarang, saya sudah merasa lega karena sudah bisa berbagi dengan Ibu dan sudah mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi selama ini. Wah, baiklah Bu Sisil. Karena waktu kita sudah berakhir, semoga masalah Ibu ini bisa teratasi dan minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Semoga masalah Ibu bisa teratasi dengan baik. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya untuk saya. Selamat sore.